Di sebuah desa yang sederhana, namun menyambut kami dengan kehangatan yang tak sederhana. Di tempat ini, kami belajar bahwa mengabdi bukan hanya soal hadir, tapi tentang memberi makna dalam setiap langkah kecil. Kami datang membawa program, tapi pulang membawa pelajaran. Di tengah hiruk pikuk kehidupan modern, terdapat kearifan lokal yang tak lekang oleh waktu. Di desa Sekaralangu, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, lansia dan mahasiswa bersatu dalam semangat menjaga kesehatan melalui penanaman tanaman obat keluarga atau toga. Program ini lahir dari kesehatan lansia dan keinginan untuk memberdayakan mereka. Kegiatan ini dimulai dengan penyuluhan mengenai manfaat tanaman obat seperti jahe, kunyit, dan juga serai. Lansia juga diajak aktif dalam setiap tahap dari persiapan lahan hingga penanaman. Di program mengabdi di sekolah, kami memilih 3 tempat untuk mengabdi, yaitu SDN Sekaralangu 1, SDN Sekaralangu 2, dan juga Min 6 Cilacap. Mereka bukan sekedar gedung dan juga papan tulis, namun mereka adalah tempat tumbuhnya mimpi anak-anak, tempat semangat belajar menyala, dan tempat kami, para mahasiswa KKN, untuk melangkah berbagi, mendengar, dan memberi arti. Dalam keheningan ruang belajar, kami hadir sebagai teman. Kami menyapa setiap anak, memegang tangan kecil yang penuh rasa ingin tahu, dan turut merangkai asa melalui pelajaran yang sederhana namun berarti. Kehadiran sederhana yang terjalin lembaran menjadi cerita, dari tawa kecil hingga tepuk tangan di akhir pelajaran. Semuanya berbicara tentang harapan yang tumbuh bersama. Harapanmu adalah doa kami, dan doa itu akan selalu lewat, baik pada pintu hati maupun pintu masa depan. Di bawah lentera cinta dan harapan, terkembang 2 tempat suci kecil yang menjadi lentera bagi cahaya iman dan ilmu. TPQ Baitul Izzah dan TPQ Nurul Iman bukan hanya bangunan. Mereka adalah rumah kecil tempat doa, cinta, dan pengetahuan tumbuh bersama. Di tempat inilah kami menapak jalan berbagi, menjadi cahaya dalam setiap ayat yang dilafalkan, dan menjadi saksi kelopak harapan yang mekar di wajah mereka. Dalam program Posyandu adalah cerita yang menunggu untuk dihidupkan. Disinilah 3 generasi, bayi yang baru membuka mata, remaja yang mencari jati diri, dan lansia yang bijak memandang waktu bertemu dalam satu ruang posyandu. Di tengah mereka berdiri wanita yang tangannya merangkul harapan, yaitu Ibu Dewi sebagai bidan desa, dan Pak Lilin, mahasiswa KKN, menjadi cahaya tambahan membantu, belajar, dan menyatu dalam pelayanan kasih. Dalam program pola hidup bersih dan sehat di sekolah, kami merangkum cuci tangan, gosok gigi, potong kuku, dan membuang sampah. Di balik senyum cerah seorang anak tersimpan cerita sederhana tentang tangannya yang selalu basah oleh air dan sabun, giginya yang bersih, kukunya yang sehat tanpa sarang kuman, dan sampah yang tak pernah terabaikan. 4 gerakan kecil ini adalah jembatan menuju hidup yang lebih sehat. 4 langkah penuh cinta yang menjaga kita dari bahaya kuman, membuat lingkungan berseri, dan memeluk generasi masa depan dengan harapan yang lebih baik. Dalam kegiatan program pembibitan tanaman kakao yang melibatkan kolaborasi erat antara mahasiswa, kepala desa, dan warga setempat, kami datang dengan semangat belajar dan berbagi. Bersama Bapak Ismail selaku kepala desa Sekaralangu dan para petani, kami memulai perjalanan untuk menghidupkan kembali tanaman kakao di desa ini. Setiap bibit yang tumbuh adalah simbol harapan, harapan akan masa depan yang lebih baik,
ekonomi yang lebih sejahtera, dan desa yang mandiri. Di halaman rumah terdengar alunan lembut musik pengiring senam. Di sanalah para lansia berkumpul, bukan hanya untuk bergerak, melainkan untuk merajut harapan dan menjaga asa. Senam lansia bukan sekedar gerak, tapi ungkapan cinta terhadap tubuh yang telah setia menemani waktu. Rutinitas gerakan ringan dan juga terarah membantu meningkatkan kekuatan otot, kelenturan sendi, keseimbangan, serta kerja jantung dan paru-paru. Semua itu demi hari-hari yang lebih ringan dan juga aman. Di tengah gelak tawa yang biasa terasa pelan, mahasiswa KKN ini hadir menjadi pelita yang menyalakan semangat. Di balik tenangnya pagi di barat Kabupaten Cilacap, terhampar sebuah desa yang kaya akan warisan, bukan hanya alamnya, tetapi juga harmoni spiritual masyarakatnya. Di desa ini tumbuh 4 keyakinan, yaitu agama Islam yang menenun doa melalui Taman Pendidikan Al-Quran, agama Kristen yang menghidupkan pesan cinta lewat sekolah minggu di gereja, agama Buddha yang merentangkan perdamaian dalam ritual puja api di vihara, dan kepercayaan yang mempertahankan akar leluhur melalui sangkar-sangkar. Agama Islam, Kristen, Buddha, dan kepercayaan berkembang berdampingan bukan sebagai identitas yang memisahkan, melainkan sebagai warna yang menyatu dalam harmoni hidup. Ini bukan hanya kisah desa Sekarang, ini adalah cermin kecil dari Indonesia berbeda dalam harmoni, kuat dalam kebersamaan. Kami menyapa pagi dan senja dengan aksi nyata. Kami bergerak, belajar, dan berjuang bersama warga. Di balik program kerja, ada salah, tawa, bahkan air mata. Tapi lebih dari itu, ada cinta. Cinta pada desa ini, pada anak-anaknya, pada orang-orang yang menjadikan kami bagian dari mereka. Terima kasih, Desa Sekarang. Engkau tidak hanya menjadi lokasi pengabdian kami, tapi rumah kedua yang menyimpan jejak langkah dan doa. Desa Sekarang, kami datang sebagai mahasiswa dan pulang sebagai keluarga. Cerita ini akan kami bawa selamanya dalam hati.